Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, untuk mulai ibadah kita, adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik tetap berdiri, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati dan menjaga kami. Saat ini Bapa, kami ingin memuji nama-Mu, biarlah Engkau menolong kami, supaya beribadah dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita memuji nama Tuhan kembali, yang berjudul Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk membaca dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya firman-Mu selalu menjadi pelita di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Kakak Yeti. Oke, sudah siap Alkitabnya? Ayo, yang belum ngambil Alkitab, cepat ambil Alkitabnya ya. Kita akan baca pembacaan Alkitab kita hari ini. Itu terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 ya. Panjang, tapi kalau kita dibacakan sama-sama, iya biar kita mengerti dan cepat. Ayo, sudah semua? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sudah dapat semua? Iya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 dengan perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini juga melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menindurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur,
Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi aku untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28b. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Beta, kita kembali memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Kakak Beta kami persilakan. Waduh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kakak Beta tahu kalian ada yang nontonnya pagi, ada yang nontonnya siang, ada yang nontonnya sore. Oke, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan dari yang dibacakan tadi. Namun sebelum itu mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kakak Beta hitung 1, 2, 3. Ikutin Kakak Beta. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh dengar cerita firman Tuhan. Bantu kami agar kami boleh dengar dengan baik, tidak lari-lari, tidak ganti-ganti, bahkan duduk diam. Berkati Kakak Beta yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik. Waduh, Kakak Beta geser dulu ya. Nah, hari ini Kakak Beta mau cerita tentang raja orang Israel yang paling pintar. Siapa ya?
Raja Salomo. Raja Salomo raja keberapa sih? Dia raja ketiga. Pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Nah, waktu muda Raja Salomo dikasih Tuhan pilihan. Salomo, kamu anak yang aku kasihi, kata Tuhan. Kamu mau minta apa sama aku? Terus Salomo yang masih muda, masih remaja, adik-adik, dia bilang sama Tuhan, aku cuma mau minta satu Tuhan, katanya. Mau minta apa, kata Tuhan? Aku mau minta hikmat, kebijaksanaan, katanya. Waktu aku mau mimpin, katanya. Waduh adik-adik, bagus banget gak sih permintaannya Salomo? Kalau orang ditanyain mau minta apa, dia mau minta umur panjang, apa-apa, pokoknya macem-macem deh. Kalau Salomo enggak, dia cuma mau minta satu. Tuhan, aku mau minta hikmat, katanya. Nah, hikmat yang dikasihnya langsung dikasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau uji lagi nih Salomo nih. Dia pakai gak sih hikmat yang Tuhan kasih? Cara mengujinya gimana? Dengan dua orang ibu. Ibu yang pertama dia bilang, Raja, katanya, anak aku diambil sama dia. Dia menukar anakku waktu kami tidur. Dia memberikan anaknya yang mati kepadaku, katanya. Loh, Raja Salomonya bingung. Terus ibu yang satu yang lagi gendong anak dia bilang, enggak, bukan, dia yang mengambil anakku, katanya kayak gitu. Ini anakku, katanya di gendongan ibu-ibu itu. Waduh, adik-adik bingung kan? Kalau adik-adik disuruh pilih itu anaknya siapa? Enggak tahu dong. Orang muka anaknya masih bayi, masih baru lahir, enggak bisa dibandingin. Aduh, kalau kita pasti bingung. Tapi adik-adik, Raja Salomo enggak bingung karena dia sudah punya hikmat dari Tuhan. Caranya gimana Raja Salomonya supaya dia bisa menentukan mana sih anak dari ibu dari anak yang asli? Siapa sih mamahnya? Kayak gitu kata Raja Salomo. Caranya yang pertama, Raja Salomonya dengar ceritanya yang mana ya, yang benar, ibu yang satu atau ibu yang nomor 2. Terus habis sudah dengar Raja Salomo ya, yang kedua dia lihat mana nih yang lebih sedih, mana nih yang lebih sakit hati, mana nih yang kelihatannya bohong. Nah, yang ketiga Raja Salomonya uji dong. Sudah dia lihat, sudah dia dengar, kata Raja Salomo, aku uji aja. Cara ngujinya gimana? Dia bilang sama penjaga, sini, ambilkan pedang buatku, katanya. Waduh adik-adik, pedangnya buat apa tuh? Ambil sini, katanya. Sudah datang, tek, penjaganya datang bawa pedang. Ini rajaku, katanya. Salomo pegang. Taruh itu anaknya di tengah. Kita belah 2 aja, kata Raja Salomo. Biar adil, katanya. Ibu yang satu dapat, ibu yang satunya juga dapat, kata Raja Salomo. Tapi jangan takut, itu cuman menguji supaya tahu mana ibu yang asli. Waduh deh, takut gak sih? Takut dong. Kenapa? Karena kan bayinya masih hidup. Kalau dipotong jadi 2, berarti bayinya mati dong, nggak ada anaknya lagi, nggak bisa dirawat, nggak bisa disayang lagi, nggak bisa diajak main lagi, kan kasihan gitu. Nah, kalau ibu yang asli lihat anaknya mau dibunuh, dia pasti khawatir, pasti dia takut, dia pasti nggak mau anaknya sampai mati. Tapi kalau ibunya yang bukan ibu yang asli, itu bukan anaknya dia bakal bilang gini, gak apa-apa bagi 2 aja, kan anaknya sama-sama mati, katanya gitu. Nah, terus jawaban 2 ibu tadi gimana dong? Jawaban 2 ibu tadi,
Ibu yang pertama bilang, "Tuan, raja," katanya, "tidak usah saja dibunuh, tidak usah saja dibagi dua, biarkan ibu itu miliki." Tapi ibu yang kedua bilang, "Tidak raja, bagi dua saja." Nah, Dek, lihat kan bedanya jawaban ibu yang pertama sama ibu yang kedua. Bisa nggak tebak mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu? Siapa ibu yang asli? Ibu yang pertama dong, karena dia sayang sama anaknya, dia cinta sama anaknya, dia nggak mau anaknya kenapa-napa. Jadi habis sudah dipilih begitu, Raja Salomonya bilang, "Penjaga, kasih anak itu dari ibu yang kedua ke ibu yang pertama, karena ibu yang pertama adalah ibu aslinya, ibu kandungnya." Wah, hebat kan Raja Salomo, sudah bisa membandingkan, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apa sih pesannya dari cerita kita hari ini? Yang pertama, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita udah bingung siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang bohong, siapa yang enggak, kita nggak boleh buru-buru. Kita harus coba gunakan juga cara yang digunakan oleh Raja Salomo. Apa tadi caranya? Pertama, melihat. Kedua, mendengar. Ketiga, menguji. Dari 3 cara tadi kita tahu dong mana yang benar, mana yang salah. Tapi jangan lupa 3 ini tadi gak bisa terwujud kalau tidak ditutup dengan doa. Berdoa dong, jadi tak ketahuan mana sih yang benar, mana yang tidak. Yang kedua, adik-adik kan anak-anak Tuhan nih, anak-anak yang Tuhan sayangin, anak-anak yang Tuhan kasihi. Adik-adik juga diajarkan untuk bertindak adil, sama seperti Salomo. Nggak peduli dia teman dekat, nggak peduli dia siapa, ataupun dia saudara adik-adik, bahkan dia sahabat adik-adik, adik-adik harus tetap adil. Kalau benar ya bilang benar, kalau salah bilang salah. Nah, yang ketiga, adik-adik diajarkan untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Kayak ibu yang kedua, masa dia ngambil anak dari ibu yang pertama? Nggak boleh, adik-adik nggak boleh mencuri. Dan yang terakhir, adik-adik belajar untuk bicara jujur, bicara benar, apa adanya. Enggak boleh bohong, karena Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan tahu apa yang adik-adik lakukan. Jadi yang pertama, adik-adik kalau dihadapin masalah harus gunakan cara mendengar, berdoa, melihat, dan menguji. Terus yang kedua, adik-adik harus bertindak adil. Yang ketiga, jangan mencuri. Dan yang keempat, yang terakhir, adik-adik harus ingat, adik-adik harus jujur. Jadi sekarang adik-adik sudah belajar ya dari firman Tuhan hari ini untuk bertindak bijaksana seperti Raja Salomo. Oke deh adik-adik, kita mau berdoa. Mau lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau naikkan doa syafaat kita. 1, 2, 3. Tidak usah ikutin kakak Beta. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar dari Raja Salomo dan 2 ibu untuk bertindak adil, berkata jujur, untuk tidak mencuri. Bahkan kami belajar untuk mempergunakan hikmat dari Tuhan dengan cara berdoa, melihat, mendengar, bahkan menguji apa yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami untuk boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini kami mau naikkan doa kami buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin, dan setiap kebijakan yang mereka ambil mampukan mereka untuk boleh bertindak dengan jujur, tidak mencuri seperti firman Tuhan tadi.
agar mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijaksana seperti Raja Salomo dan dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap keputusannya boleh jadi damai sejahtera buat kami. Kami juga mau berdoa buat janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Engkau memberkati kehidupan mereka, menyertai, menemani dalam masa-masa tersulit dalam kehidupan mereka. Bahkan Engkau memberkati segala sesuatunya, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam mereka mengambil cita-cita mereka, memperoleh berkat bahkan segala sesuatunya. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, om tante, kakak adik, kakek nenek, semuanya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dari obat-obatan, dari makanan dan minuman, dari dokter, dari perawat, bahkan orang-orang yang menjaga. Tuhan berkati agar segala sesuatunya itu boleh menjadi kesehatan dan kesembuhan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan mereka, bahkan Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Begitu juga buat kami, anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang berkati kami dalam usia kami yang baru, bantu kami untuk boleh menjadi anak-anak yang lebih lagi, lebih baik lagi, lebih pintar lagi, lebih rajin lagi, lebih lagi untuk membanggakan orang tua kami. Begitu juga saat ini kami mau doakan juga buat kakak-kakak yang melayani kami, siapapun itu tanpa terkecuali. Bantu mereka Tuhan untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan tekun, dengan hikmat daripada Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik buat kami. Sehingga apapun yang mereka berikan itu bukan hanya menjadi kepujian bagi mereka, namun itu terlebih menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap rencana, setiap program kerja bagi pelayanan di tempat ini. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk kami yang sekarang Tuhan Yesus lagi duduk diam, lagi lipat tangan, lagi tutup mata. Bantu kami untuk boleh jadi anak-anak Tuhan yang pandai, anak-anak Tuhan yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang rajin belajar, tekun dalam apapun yang kami kerjakan. Semangat untuk menggapai cita-cita kami dan sehat kuat untuk merasakan setiap permainan, setiap aktivitas kami dengan penuh sukacita. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang membanggakan orang tua kami. Berkati juga mama papa kami dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, hikmat akal budi, agar mereka boleh mengajarkan kami yang baik. Mereka boleh berusaha dengan baik, sehingga apapun yang mereka dapat itu boleh kami rasakan dengan penuh sukacita dan kami boleh bersyukur atas segala sesuatunya. Dan kami mau serahkan semuanya Tuhan. Apapun yang gak sempat kami bilang hari ini, apapun yang ada dalam isi hati adik-adik, Tuhan Yesus yang berkati dan Tuhan Yesus yang berikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan, namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terkhususnya kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami. Di dalam mereka bekerja, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan persembahan kami.
Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima doa berkat oleh Kakak Beta. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Mohon terus berikan kami hati yang mau untuk selalu memuji nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan kembali berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan semua anak-anak dimanapun saja berada. Sehingga kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Dan di akhir ini kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian dan kakak-kakak di tempat ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.